Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sastra Fareta Nera Fitri dengan NIM 232410102015. Di sini saya mengerjakan kode A. Nah, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 1 dari kode A. Ini merupakan slip bukti pembayaran rawat inap dari Rumah Sakit Bina Sembuh. Yang di dalamnya itu ada nama pasien berupa Syahrini, lalu wali pasien Samsudin, tanggal lahir 17 Mei 1992, lalu alamat perumahan Argopuro SA 99, lalu ruangan rawat inap bertipe VIP dengan nomor 3, lalu ada nomor transaksi dengan nomor 776348, nomor pasien 006428 dengan deskripsi biaya kamar bertipe VIP dengan kuantiti 5, lalu harganya 1 juta dengan jumlah 5 juta. Lalu juga ada deskripsi pelayanan dengan deskripsinya dari biaya pelayanan ada infus dan konsultasi dokter dengan kuantiti 3, harganya 100, lalu jumlahnya 300. Lalu ada konsultasi dokter dengan kuantiti 6 dan harganya 250 dengan jumlah 1.500.000. Lalu total dari semua ini yaitu 7.800.000 dengan status lunas dengan metode pembayaran non tunai BRI. Lalu di sini juga ada Milea sebagai administrator. Nah, Ibu Syahrini sedang sakit dan dirawat di Rumah Sakit Bina Sembuh. Setelah beberapa hari dirawat di ruang inap, Bu Syahrini diperkenankan pulang. Bapak Samsudin selaku wali melakukan pembayaran biaya yang dikeluarkan selama di Rumah Sakit Bina Sembuh. Administrator mencatat dan memberikan nota dari biaya yang dikeluarkan di rumah sakit. Di antaranya biaya kamar VIP selama 5 hari dengan jumlah 5 juta. Selain kamar, juga terdapat biaya pelayanan berupa infus dan konsultasi obat dengan jumlah masing-masing 300 dan 1.500.000. Setelah dihitung oleh administrator, kemudian dibayar oleh Bapak Samsudin menggunakan metode non-tunai. Setelah semua transaksi berhasil dilakukan, administrator memberikan nota kepada Bapak Samsudin dan kemudian diperkenankan pulang. Berdasarkan studi case tersebut, buatlah RD dengan ketentuan 1 RD yang dibuat level logical design. Nomor 2, untuk setiap entity dituliskan setiap entity dituliskan atribut-atributnya berserta optionality-nya. Tandailah atribut yang menjadi primary UID dan secondary UID sesuai notasi yang diajarkan di kelas. Lalu nomor 3, setiap entity menggunakan artificial primary UID. Artificial UID dituliskan sebagai atribut. Lalu nomor 4, tuliskan relationship sebagai garis bukan foreign key. Lalu nomor 5, gambarkan juga optionality, cardinality, relationship berserta nama relationship. Lalu nomor 6, untuk many-to-many relationship telah menjadi entity persimpangan. Nomor 7 ini semua entity ada pada 3NF. Nah, ini saya sudah membuat RD-nya. Ada 8 entity. Yang pertama entity wali dengan atribut nama wali dengan tipe data varchar. Lalu ada transaksi dengan nomor atribut nama transaksi dengan ini menjadi primary ID dan bertipe data integer, lalu jumlah transaksi juga integer, lalu ada admin dengan nama admin bertipe data varchar dan jabatan juga varchar, lalu ada pasien, ada nomor atributnya nomor pasien ini menjadi primary ID dan bertipe data integer, nama pasien ini bertipe data varchar, lalu tanggal lahir pasien ini bertipe data get. Lalu ada data transaksi yang memiliki atribut ID, detail transaksi ini menjadi primary ID dan menjadi tipe data dan memiliki tipe data integer. Lalu ada deskripsi transaksi ini opsional, lalu pembayaran ini ada metode pembayaran non tunai ini varchar juga tipe datanya, lalu status pembayaran ini juga varchar. Lalu ada layanan ini ada
jenis layanan dan jumlah layanan itu bertipe data varchar semua. Lalu ada kamar, itu ada atributnya, tipe kamar dan harga kamar itu tipenya ini varchar, lalu harganya integer. Nah, ini relationship-nya antara wali pasien dengan transaksi ini. Wali dimuat dalam transaksi dan transaksi dimuat dalam wali. Lalu transaksi dengan admin ini, admin memuat transaksi dan transaksi dimuat admin. Lalu transaksi dengan data transaksi ini, transaksi dimuat dalam data transaksi dan data transaksi memuat transaksi. Lalu data transaksi dengan layanan ini, layanan dimuat dalam data transaksi, lalu data transaksi memuat layanan. Lalu ada transaksi dengan pembayaran ini, pembayaran dimuat dalam data transaksi, lalu data transaksi memuat pembayaran. Dan ini, kamar ini dimuat dalam layanan, dan layanan ini memuat kamar. Dan ini ada wali dengan pasien. Wali dimuat dalam pasien, lalu pasien memuat wali. Nah, ini nomor 2, ini ada tabel anggaran yang memiliki 6 kolom dengan data ID anggaran, ID program, nama program, anggaran program, tahun, dan provinsi. Nah, ini ID anggaran itu ada ID 1 yang memiliki ID program P1 dan memiliki nama program makan gratis dengan memiliki anggaran 5 miliar, dan ini akan dilaksanakan tahun 2024 di Provinsi Bali. Dan ini ada ID anggaran dengan ID 2, ID programnya P2, nama programnya KIPK, anggaran programnya 50 miliar, dan ini akan dilaksanakan 2024 di Provinsi Jawa Timur. Lalu ada ID anggaran 3, ID programnya P3, nama programnya Bantuan Sosial, anggaran programnya 1 miliar, akan dilaksanakan pada tahun 2024 di Provinsi DKI Jakarta. Lalu ada ID anggaran 4, ID program P4, lalu nama program Kartu Sembako dengan anggaran programnya itu ini 12 miliar, lalu akan dilaksanakan pada tahun 2023. Nah, ini provinsinya berada di Jawa Tengah. Lalu ada ID anggaran 5, ini dengan ID program P1 dengan dengan nama program makan gratis, anggaran programnya 10 miliar, ini akan dilaksanakan pada tahun 2025 di provinsi yang akan dilaksanakan itu di Provinsi Jawa Timur. Lalu juga ada tabel penanggung jawab. Ini di tabel penanggung jawab ini ada 6 kolom juga yang berisi ID PJ, nama PJ, alamat PJ, nomor telepon, program dari PJ ini, dan wilayahnya yang akan ditangani oleh masing-masing PJ. Nah, ini ada juga ID PJ 1 dengan nama PJ Aji Mohaiman, dengan alamat PJ-nya itu ada di Jalan Lebak Bulus nomor 2 dalam nomor 42 Cilandak, Jakarta. Dengan nomor telepon 083 1883 20833, dan program yang akan dilaksanakan oleh Aziz Muhaimin ini adalah KIPK Bantuan Sosial dengan di wilayah Jawa Timur DKI Jakarta. Lalu ada ID PJ nomor 2, ini nama PJ-nya Gahar Prananta, alamat PJ-nya Perum Kalasan Residence C01 Semarang, Jawa Tengah, dengan nomor telepon 081332896537, dengan program yang akan dilaksanakan oleh Gahar Prananta ini yaitu Kartu Sembako dan Makan Gratis, dan ini akan dilakukan di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Lalu juga ada
ID PJ nomor 3 ini nama PJ-nya adalah Juan Mahroni. Alamat PJ-nya itu ada di Jalan Indramayu nomor 6 Menteng Jakarta. Nomor teleponnya 081337283672. Nah, program yang akan dilaksanakan oleh Juan Mahroni ini berupa makan gratis dan akan dilaksanakan di wilayah Bali. Dalam proses pelaksanaan programnya, pemerintah ini ingin memetakan rancangan anggaran untuk setiap program. Nah, satu program ini memiliki lebih dari satu penanggung jawab dengan catatan satu penanggung jawab untuk satu provinsi dan satu penanggung jawab dapat memegang lebih dari satu program. Dan satu program akan dilaksanakan rutin setiap tahunnya di setiap provinsi tadi. Nah, ini soalnya nomor A ini. Apakah tabel nomor A, apakah tabel di atas sudah ideal jika ditinjau dari konsep normalisasi basis data? Jawablah menggunakan pecahan tabel seperti contoh di bawah ini. Nah, ini contoh pemecahannya. Ada kolom ikan dengan ada tabel ikan dengan 3 kolom dan ada tabel kategori dengan 2 kolom. Nah, ini saya sudah membuat program pemecahannya. Terdapat tabel program yang memiliki 3 kolom. Nah, dari 3 kolom di tabel program tadi berisi ID program, nama program, tahun dan tahun dilaksanakan. Ada ID program P1 dengan nama program makan gratis. Nah, akan dilaksanakan pada tahun 2024. ID program P2, nama programnya KIPK, akan dilaksanakan pada 2024. ID program P3, bantuan dengan nama program bantuan sosial, ini akan dilaksanakan pada tahun 2024. Lalu ada ID program P4 dengan nama program kartu sembako yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 dan ada kode program P1 dengan nama program makan gratis dengan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Nah, ini ada tabel kedua yaitu tabel anggaran yang memiliki 2 kolom yang berisi ID anggaran dan anggaran program. Nah, ini ada ID anggaran 1 dengan anggaran program 5 miliar. Lalu ada ID anggaran 2 dengan anggaran program 50 miliar dan lalu ada ID program 3 dengan anggaran program 1 miliar. Lalu ada ID program 4 dengan anggaran program 12 miliar. Lalu ID anggaran 5 dengan anggaran program 10 miliar. Lalu lanjut ke tabel berikutnya. Ini adalah tabel provinsi yang memiliki 2 kolom. Yang isinya 2 kolom itu ada ID provinsi dan nama provinsi. Nah, ini terdapat ID Provinsi 1 dengan nama Provinsi Bali, lalu ID Provinsi 2 dengan nama Provinsi Jawa Timur, lalu ID Provinsi 3 dengan nama Provinsi Jawa Tengah, lalu ada ID Provinsi 4 dengan nama Provinsi DKI Jakarta. Nah, lanjutnya ini ada tabel penanggung jawab dengan memiliki kolom 4. Ini ada dalam kolomnya itu isinya ada ID PJ, nama PJ, alamat PJ, nomor telepon PJ tersebut. ID PJ ini ada ID 1 dengan nama PJ Aji Mohaiman dengan alamat PJ Jalan Lebak Bulus 2 Dalam, nomor 42 Cilandak, Jakarta dengan nomor telepon 083108320833. Lalu ada penanggung jawab lalu ada ID PJ 2 dengan nama Gahar Prananta, alamat PJ Perum Kalasan Residen C01 Semarang, Jawa Tengah dengan nomor telepon 081332893537. Lalu ada ID PJ 3 dengan nama PJ Juan Mahroni. Alamat PJ tersebut ada di Jalan Indramayu nomor 26, Menteng, Jakarta. Lalu dengan
mempunyai nomor telepon 081327283672. Nah, B. Buatlah ERD dari tabel yang telah dinormalisasikan dan jelaskan kardinalitasnya dari relationship yang telah Anda buat. Nah, ini aku sudah buat ERD-nya. Terdapat 4 entity. Nah, di sini ada entity provinsi dengan memiliki atribut ID provinsi yang bertipe data. Ini bertipe data integer dan ini menjadi primary UID. Lalu ada nama provinsi dengan tipe data varchar, lalu juga ada anggaran. Ini entity anggaran ini memiliki atribut ID anggaran. Ini bertipe data integer yang ini menjadi primary UID dan ini adalah anggaran program, ini tipe data integer juga. Lalu ini ada entity penanggung jawab. Penanggung jawab ini memiliki atribut ID penanggung jawab, nama penanggung jawab, alamat penanggung jawab. Nah, dari ID penanggung jawab ini tipe data integer. Lalu kalau nama itu string, kalau alamat itu kalau nama itu varchar, kalau alamat itu varchar. Lalu ini ada entity program yang memiliki atribut ID program, nama program, tahun pelaksanaan. Nah, ID program ini menjadi primary ID. Nah, ini bertipe data integer, lalu nama program ini adalah varchar, lalu tahun ini pelaksanaan ini ada integer juga. Nah, dari ini ada memiliki relationship provinsi dengan anggaran, memiliki Pantumeni. Ini provinsi memiliki anggaran, lalu anggaran dimiliki oleh provinsi, lalu ini ada anggaran dimiliki anggaran dimiliki penanggung jawab dan penanggung jawab memiliki anggaran. Lalu ini program memiliki anggaran dan anggaran dimiliki oleh program. Nah, ini ada entitas dari ini RD di atas, yaitu ada satu program, atributnya ID program, menjadi kunci utama. Lalu ada nama program, lalu ada tahun pelaksanaan. Kedua, ini ada entity provinsi dengan atribut ID provinsi sebagai kunci utama. Lalu nama provinsi. Ada juga penanggung jawab yang memiliki atribut ID penanggung jawab sebagai kunci utama. Lalu nama penanggung jawab dan alamat penanggung jawab. Lalu ada juga anggaran yang memiliki atribut ID anggaran dan anggaran program. Nah, hubungannya ini program dan penanggung jawab ini kardinalitasnya satu ke banyak, itu one to many dengan penjelasan satu program dan penanggung jawab di berbagai provinsi. Lalu nomor 2 ini provinsi dan penanggung jawab program ini memiliki kardinalitas satu ke banyak, yaitu one to many dengan penjelasan satu provinsi bisa menjadi lokasi beberapa program. Lalu nomor 3 ini penanggung jawab dengan penanggung jawab program ini memiliki kardinalitas banyak ke banyak, itu many, dan memberi kejelasan seseorang memiliki tanggung jawab dapat bertanggung jawab atas berbagai program sebagai provinsi di berbagai provinsi. Dan salah satu program dapat memiliki beberapa penanggung jawab di berbagai provinsi. Nah, penjelasan ERD-nya nih, ERD menggambarkan struktur data yang dinormalisasi dari tabel yang disediakan. Lalu setiap entitas memiliki atribut yang secara unik mengidentifikasi setiap rekaman. Lalu hubungan antara entitas terwakili dengan jelas termasuk kardinalitasnya. Lalu RD ini mematuhi prinsip normalisasi database dan membantu mencegah anomali data. Kesimpulannya, ERD ini membantu dalam memahami hubungan antar tabel dan data. Ini membantu dalam perancangan dan implementasi database untuk sistem manajemen program pemerintah. Nah, ini sudah selesai tapi belum 20 menit.
Ini aku mau jelasin lagi RD-nya ini ada, wali ke pasien ini one to many, lalu admin ke transaksi ini juga one to many, terus transaksi ke detail ini one to many, lalu wali pasien ke pasien one to many, ini many-nya di pasien, ini, eee terus layanan detail ini one to many, many-nya ke detail, lalu kamarnya layanan ini one to many, many-nya ke layanan, pembayaran ini dengan detail transaksi ini one to many, ke many-nya ke detail, lalu admin ke transaksi one to many, many-nya ke detail, wali pasien ke transaksi one to many, many-nya ke detail. Nah, sudah 20 menit. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah-salahnya, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.